Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masih semangat ya seluruh siswa kelas 7 mengikuti pelajaran IPA pada hari ini. Masih di bab 2 dan masih bersama Ibu. Pada pertemuan ketiga ini submateri kita tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Seperti biasa tujuan pembelajaran, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Di antaranya nanti siswa bisa mengklasifikasikan tentang protista, monera, dan pungi, kemudian mengidentifikasi ciri-cirinya. Selanjutnya bisa mengidentifikasi jenis-jenis plantae dan mengklasifikasikan, serta nanti bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis animalia. Itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya yang ingin kita pelajari adalah tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom dan kunci determinasi. Juga kita sudah mengetahui bahwa makhluk hidup dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu yang disebut dengan tingkatan takson atau urutan takson. Tingkatan takson yang paling besar disebut dengan kingdom. Masih ingat ya, minggu kemarin itu sudah dipelajari. Nah, perkembangan sistem klasifikasi pada awalnya makhluk hidup itu ada yang mengelompokkannya menjadi 2 kingdom, yaitu kelompok tumbuhan dan kelompok hewan. Perkembangan selanjutnya ada yang mengelompokkannya menjadi 3 kingdom, 4 kingdom, dan 5 kingdom atau 5 kelompok besar. Pada hari ini kita khusus mempelajari tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, sistem klasifikasi 5 kingdom ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Dia mengelompokkan makhluk hidup yang ada di dunia ini menjadi 5 kelompok besar, yaitu yang pertama monera, kemudian protista, kemudian pungi atau jamur, plantae, dan yang terakhir kelompok animalia atau hewan. Kita akan mempelajari satu-satu ya tentang klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama adalah kingdom monera. Kingdom monera ini adalah makhluk hidup yang paling sederhana di dunia dan hanya dapat dilihat dengan bantuan alat mikroskop. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Adapun ciri-ciri makhluk hidup monera ini bisa kalian lihat pada struktur bagian tubuhnya ya. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa monera itu hanya terdiri dari satu bagian saja tubuhnya, atau yang disebut dengan unisel atau makhluk hidup bersel satu. Ciri yang lain, monera tidak memiliki membran inti atau prokaryotik. Artinya inti selnya tidak memiliki membran atau pelindung. Kemudian berkembang biak dengan cara membelah diri. Itu adalah ciri-ciri kingdom monera. Contoh makhluk hidup yang disebut dengan monera dalam kehidupan sehari-hari kita bisa temui yang namanya bakteri dan ganggang biru. Jadi bakteri dan ganggang biru ini adalah contoh monera. Bakteri ini bisa kalian lihat pada gambarnya, pada gambar yang Ibu sajikan ini. Bakteri ini kita bisa temui di lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada bakteri yang menguntungkan seperti Escherichia coli yang ada di dalam usus besar manusia yang membantu proses pembusukan makanan. Kemudian ada bakteri Acinetobacter, kemudian bakteri yang lain yang membantu dalam proses pembuatan makanan. Ini bisa kalian lihat gambarnya. Kemudian jenis bakteri yang merugikan, artinya bakteri ini bisa menyebabkan penyakit. Jadi beberapa penyakit yang dialami manusia dan hewan itu biasanya disebabkan oleh kelompok bakteri seperti Mycobacterium tuberculosis. Ini biasanya menyebabkan penyakit TBC. Kemudian jenis bakteri yang lain bisa kalian
simak pada materi ibu ini ya, banyak contoh bakteri yang merugikan dan menguntungkan. Selanjutnya Cyanobacteria. Cyanobacteria ini dikenal dengan ganggang hijau biru. Nah, perbedaannya dengan bakteri, Cyanobacteria ini dapat berfotosintesis, artinya bisa membuat makanan sendiri. Karena bisa berfotosintesis, tentunya dia memiliki klorofil atau jati hijau daun. Jati hijau ya. Kemudian habitatnya biasanya ada di air bersih, di tanah yang lembab. Kemudian memiliki pigmen atau zat warna. Ini contoh Cyanobacteria. Selanjutnya kita akan mempelajari kingdom yang kedua, yaitu kingdom Protista. Ciri-ciri Protista, yang pertama belum memiliki membran inti, sudah memiliki membran inti atau eukariotik. Jadi itu perbedaannya antara Monera dengan Protista. Kalau Monera tadi bersifat prokariotik, sedangkan Protista sudah bersifat eukariotik. Kemudian tubuhnya ada yang unisel, ada yang multisel, dan tubuhnya juga ada yang mikroskopis, artinya sangat kecil, sangat mikro, tidak bisa dilihat dengan mata biasa, harus menggunakan alat bantu mikroskop. Dan ada juga yang tubuhnya sudah makroskopis, artinya sudah bisa dilihat dengan mata biasa. Kemudian ada Protista yang mirip tumbuhan dan mirip hewan. Selanjutnya kita akan melihat contoh Protista yang bersifat mikro. Di antaranya ada yang dikenal dengan nama amuba, euglena, paramecium. Ini biasanya habitatnya, tempat hidupnya di air. Kemudian Protista yang makroskopis sudah bisa dilihat dengan mata biasa, kelompok alga ya. Ada alga hijau, alga merah, alga coklat. Selanjutnya masih tentang kelompok Protista. Ada kelompok Protista yang mirip hewan atau biasa disebut dengan protozoa. Beberapa contoh kelompok protozoa ada yang dinamakan dengan amuba, euglena. Ini kelompok protozoa yang mirip hewan dan habitatnya tadi di air, paramecium. Selanjutnya ada kelompok Protista yang mirip tumbuhan yang disebut dengan alga atau ganggang. Ini bisa kalian perhatikan dari gambarnya ini ya. Ini kelompok-kelompok Protista yang sudah mirip dengan tumbuhan. Nah, Euglena viridis ini contohnya gambarnya ya. Kemudian alga keemasan, kemudian alga hijau, alga coklat, alga merah. Itu adalah contoh-contoh Protista yang mirip tumbuhan dan bentuk tubuhnya sudah makroskopis, artinya sudah bisa kita lihat dengan mata langsung. Tapi kalau Euglena kita masih memerlukan alat bantu mikroskop. Bu Kira paham ya mengenai Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kingdom yang ketiga, yaitu kingdom fungi. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur. Jadi kata lain fungi adalah jamur. Ciri-cirinya jamur ini atau fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jadi biasanya hidup di jasad makhluk hidup yang sudah mati. Ciri-cirinya yang lain, jamur atau fungi tidak memiliki kloroflas sehingga tidak bisa berfotosintesis. Ciri lainnya hidupnya biasa di tempat yang lembab. Kemudian tubuhnya belum memiliki akar, batang, dan daun, sehingga disebut dengan makhluk hidup tingkat rendah karena tubuhnya hanya tersusun atas benang-benang yang disebut dengan hifa. Kemudian kumpulan hifa itu akan membentuk miselium dan tubuh jamur biasa disebut dengan talus. Selanjutnya cirinya bersifat saprofit atau parasit, artinya ada yang merugikan makhluk hidup lain dan mengambil makanan dari makhluk hidup yang ditumpanginya. Kemudian berkembang biak dengan spora. Itu adalah ciri-ciri jamur.
Kemudian kelompok jamur atau fungi ini dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama kelas Zygomycotina, contohnya Rhizopus. Biasanya ini memiliki irizoid ya, akar, tempat melekatnya. Kemudian kelas yang kedua Ascomycotina, yang ketiga Basidiomycotina, yang keempat adalah Deuteromycotina. Itu adalah contoh-contoh jamur, kelompok dari jamur ya. Contohnya kalau Zygomycotina tadi biasanya jamur pada makanan, roti, pada tempe. Kemudian Zygomycotina biasanya pada tempe ya. Kemudian Ascomycotina biasanya jamurnya pada roti, pada proses pembuatan roti. Kemudian Basidiomycotina itu jamurnya agak besar, biasanya yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari seperti jamur merang, jamur kayu, jamur kuping. Kemudian Deuteromycotina itu jamur yang belum jelas alat perkembangbiakannya. Biasanya jamur Deuteromycotina ini bersifat parasit karena menyebabkan penyakit seperti jamur panu, menyebabkan penyakit panu ya. Kemudian jamur penyebab penyakit kutu air itu juga masuk kelompok Deuteromycotina. Nah, ini adalah 4 kelas kelompok fungi. Gua harapkan kalian paham ya. Selanjutnya kita akan mempelajari Kingdom Plantae. Kata lain Kingdom Plantae ini adalah kelompok tumbuhan. Nah, kelompok tumbuhan ini ciri umumnya merupakan makhluk hidup yang sudah multisel, artinya tubuhnya sudah bersel banyak. Kemudian selnya sudah bersifat eukariotik dan sudah bisa melakukan fotosintesis, berarti sudah bisa membuat makanan sendiri. Kelompok besar Plantae ini dibagi 3, yaitu kelompok Birophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Selanjutnya kalian perhatikan, ini adalah bagannya ya. Tentang kerajaan tumbuhan tadi sudah dibagi menjadi 3. Ada kelompok Birophyta, itu biasa dikenal dengan kelompok lumut. Kemudian Pteridophyta, biasanya paku-pakuan, dan kelompok Spermatophyta atau disebut juga dengan tumbuhan biji. Yang pertama kita akan mempelajari tentang kelompok Plantae yang disebut Birophyta atau tumbuhan lumut. Ciri-ciri umumnya biasanya hidupnya di tempat yang lembab ya. Kita bisa temui tumbuhan lumut ini di tempat yang lembab. Kemudian tubuhnya itu juga masih termasuk makhluk hidup tingkat rendah, belum terlihat akar batang daunnya yang jelas, tapi sudah bisa sudah memiliki jat hijau daun, artinya warnanya sudah hijau, sudah memiliki kloroplas. Kemudian perkembangbiakannya juga masih menggunakan spora. Nah, ini tidak memiliki berkas pembuluh karena tadi akar batang dan daunnya belum jelas. Selanjutnya bisa kalian lihat contohnya ya, ada yang disebut lumut daun, lumut hati, kemudian ada juga yang disebut dengan lumut tanduk. Itu contoh-contoh lumut. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan istilahnya ya. Ciri umumnya perbedaannya tadi dengan lumut, tumbuhan paku ini sudah memiliki berkas pembuluh angkut, xilem dan plum karena sudah terlihat jelas akar, batang, dan daunnya. Kemudian tempat hidupnya biasanya sudah di tanah, ada yang hidup menempel pada pohon. Kemudian perkembangbiakannya masih sama dengan spora, sudah memiliki klorofil juga karena sudah berwarna hijau. Selanjutnya ini contoh-contoh tumbuhan paku-pakuan dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa kalian lihat contohnya, atau di buku paket juga bisa kalian lihat.
Selanjutnya kelompok yang ketiga dari kelompok Plantae. Ini masih contoh tumbuh paku ya, paku-pakuan. Kelompok yang ketiga tadi adalah kelompok tumbuhan spermatopita atau tumbuhan biji. Tumbuhan biji ini dibagi menjadi Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae ini tumbuhan biji tertutup dan Gymnospermae tumbuhan biji terbuka. Angiospermae ini dibagi lagi menjadi dua kelas, yaitu kelas monokotil dan dikotil. Nah, ini perbedaan biji tertutup dan biji terbuka bisa kalian baca ya ciri-cirinya. Nah, Angiospermae tadi dibagi menjadi dua, ada monokotil atau tumbuhan berkeping satu. Ciri-cirinya itu tadi dia berkeping satu, biasanya padat, akarnya itu berbentuk serabut, kemudian tulang daunnya biasanya sejajar, jadi daunnya itu sejajar. Batangnya juga tidak memiliki kambium, artinya batangnya tidak berupa batang yang besar bentuknya. Contoh tumbuhannya dikenal dengan istilah Oryza sativa atau dalam kehidupan sehari-hari itu adalah padi, jagung, itu semua kelompok monokotil. Selanjutnya kelompok dikotil atau kita kenal dengan tumbuhan berkeping dua. Biasanya ciri lainnya dia akarnya berakar tunggang, batangnya itu atau sudah ukuran batangnya itu sudah besar, sudah memiliki kambium. Kalau dilihat dari daunnya, bentuk daunnya sudah menyirip atau menjari. Salah satu jenis tumbuhannya dalam kehidupan sehari-hari adalah tumbuhan yang sudah memiliki batang besar ya, seperti mangga, kemudian rambutan, dan jenis tumbuhan yang lain. Itu contoh-contoh di kotil. Selanjutnya kita akan mempelajari kingdom klasifikasi 5 kingdom yang terakhir, yaitu kingdom Animalia atau kelompok hewan. Kelompok hewan Animalia ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Invertebrata dan Avertebrata. Invertebrata itu merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dibagi menjadi beberapa kelas, ada 8 kelas dari Invertebrata, yaitu yang pertama Porifera atau hewan yang berpori. Contohnya ini biasa dikenal dengan hewan spons. Kemudian Coelenterata. Contohnya seperti ubur-ubur Aurelia aureta ini adalah contoh Coelenterata, ubur-ubur ya. Contoh lain itu masih di dalam air, Hydrozoa itu juga contoh Coelenterata. Kemudian Platyhelminthes ini adalah kelompok hewan invertebrata dari kelompok cacing. Contohnya cacing hati, Phascola hepatica, atau bisa juga contohnya cacing planaria. Kemudian kelompok Nemadelminthus ini juga masih kelompok cacing. Contohnya seperti cacing tambang. Kemudian contoh yang lain adalah cacing perut, cacing kremi ya. Nah, masih kelompok invertebrata yaitu Annelida. Annelida juga di kelompok cacing, contohnya cacing tanah. Selain cacing tanah, lintah, pacet itu contoh Annelida. Kemudian moluska ini merupakan hewan yang tubuhnya lunak, ya, bertubuh lunak, kemudian dilindungi oleh cangkang seperti siput, bekicot. Kemudian kelas Echinodermata. Echinodermata ini hewan yang tubuhnya berduri ya, biasanya ditemukan di laut seperti bintang laut, landak laut, teripang laut. Kemudian Arthropoda ini hewan yang berbuku-buku, tubuhnya tak bersegmen seperti kepiting. Selain kepiting,
udang, dan serangga. Kelompok serangga itu adalah masuk kelas Arthropoda pada hewan invertebrata. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang vertebrata, yaitu kelompok animalia yang kedua, yaitu vertebrata. Kebalikannya, vertebrata ini adalah hewan yang tubuhnya sudah memiliki tulang belakang. Dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama, Fiskus, kelompok Fiskus atau kelas Fiskus. Fiskus ini dari kelompok hewan air ya, ikan. Kelompok hewan air selain ikan, ini contohnya ikan pari. Kemudian kelompok Fiskus, ibu kira kalian paham aja, kelompok ikan. Kemudian yang kedua amfibi. Amfibi itu hewan yang hidupnya di 2 tempat ya, 2 alam, seperti kodok, katak. Ini contohnya salamander. Kemudian reptil. Reptil itu kelas dari vertebrata, hewan yang melata seperti ular. Ini iguana, kadal, penyu, buaya itu masuk kelompok reptil. Kemudian apes. Apes ini kelompok burung. Ya, burung, semua jenis burung. Kemudian di bebek, ya itu masuk kelompok apes. Kemudian kelas vertebrata yang terakhir adalah mamalia. Nah, mamalia ini hewan yang sudah melahirkan, menyusui anaknya. Contohnya gajah di sini ya. Selain gajah, orangutan, kelelawar, kalau di air itu lumba-lumba. Nah, itu adalah contoh hewan vertebrata kelompok mamalia. Ibu kira penjelasan singkat dari video pembelajaran Ibu hari ini bisa kalian pahami ya. Kalau memang kalian kurang paham, bisa kalian buka buku paket kalian masih di bab 2. Kalau memang ada pertanyaan, materi yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar supaya ibu tahu mana yang materi yang kalian pahami dan mana materi yang belum kalian pahami. Harapan ibu kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran IPA walaupun hanya dari video pembelajaran yang ibu share. Kemudian ibu minta juga rajin kerjakan tugas dan secepatnya menyelesaikan dan mengirimkan, karena dari situ penilaian ibu berikan. Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.